Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya melanjutkan materi refresh bekam sinergi bagian ketiga, yaitu yang terkait dengan persoalan jantung ya. Ya, jadi persoalan jantung ini Bapak Ibu semuanya alumni bekam sinergi dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Semoga senantiasa kita bisa melanjutkan pembelajaran kita via YouTube ya, via online ini supaya bisa merefresh dan mengembalikan keilmuan konsep dasar kita, yaitu bagaimana kita mensinergikan antara barat dan timur serta tibun nabawi. Baik, pembahasan kita tentang hipertensi. Sebenarnya saya lebih mengkritisi teman-teman bekam yang menganggap istilah darah bergejolak itu sama dengan hipertensi. Hal ini sebenarnya sudah sering saya bahas di Facebook atau di grup ya, saya lupa, saya pernah menyampaikan. Jadi antara hipertensi dengan darah bergejolak itu sungguh sangat bertolak belakang ya. Karena yang dimaksud dengan darah bergejolak menurut versi kedokteran timur atau tibun nabawi itu lebih ke arah volume darah yang memang penuh. Ya, volume darah yang memang penuh. Jadi volume darah yang penuh itu bukan berarti maknanya selalu selaras atau istilahnya itu seiring sejalan dengan hipertensi, berbeda ya. Jadi hipertensi belum tentu volume darah itu bergejolak. Maka tentunya kita harus mengetahui sebenarnya hipertensi itu apa. Karena belum tentu hipertensi itu volume darahnya itu bergejolak. Makanya nanti ada hipertensi yang darahnya itu kosong, hipertensi yang darahnya itu penuh, hipertensi yang dia itu ada di resistensi perifernya, atau hipertensi yang karena detak jantungnya yang sangat cepat. Maka hipertensi adalah tekanan yang mengenai satu satuan luas dinding pembuluh darah. Tekanan ini didapatkan dengan mengalihkan cardiac output ya, cardiac output yaitu darah yang dikeluarkan jantung dalam 1 menit dikalikan dengan resistensi perifer. Ya, jadi perkalian antara banyaknya darah yang dikeluarkan oleh jantung dengan tahanan tepi. Nah, banyaknya darah yang dikeluarkan oleh jantung ini rumusnya adalah stroke volume atau volume sekuncup, volume yang dikeluarkan oleh jantung dalam setiap kali dia memompa, itu namanya volume sekuncup atau stroke volume. Ya, stroke volume dikalikan dengan heart rate atau frekuensi nadi atau frekuensi jantung. Jadi berapa kali jantung itu melakukan pemompaan dalam 1 menitnya, itu dinamakan sebagai heart rate ya. Maka biasanya nanti di rata-rata stroke volume atau volume sekuncup itu 70 mili. Kemudian rata-rata katakanlah kita buat detak jantung itu dalam 1 menit 70. Maka kita kalikan 70 kali 70 4.900 mili dalam 1 menit. Jadi jantung dalam 1 menit memompa 4.900 mili. Ya, ini coba kita bulatkan jadi 5.000 mili. Berarti dalam 1 menit jantung kita memompa 5 liter darah. Ya, 5 liter darah dalam 1 menit. Itu volume yang dikeluarkan. Ya. Ada saatnya orang hipertensi itu memang nanti volumenya banyak. Volumenya yang dikeluarkan itu stroke volumenya banyak, ada kalanya juga nadinya cepat. Nah, maka kita bisa mengetahui hipertensi dengan gejolak darah itu ketika kita memeriksa nadi pasien itu nadi yang penuh, kuat, cepat. Ya, nadi yang isinya penuh. Ya, jadi bentuk nadi maupun isinya, bentuknya besar, isinya penuh. Lah itulah yang menurut yang saya pahami itu adalah gejolak darah. Karena tidak semua pasien yang hipertensi itu nadinya besar dan penuh. Nanti teman-teman bisa merasakan nadi pasien hipertensi yang dia itu nadinya kecil, tegang, isinya kurang, itu juga bisa. Maka disinilah pentingnya kita melakukan diagnosa nadi sehingga nanti ada pasien atau kasus-kasus hipertensi yang bisa kita lakukan bekam basah dengan mengambil banyak titik, katakanlah 13 titik atau 15 titik atau 17 titik dalam sekali kita melakukan bekam. Ada kalanya pasien hipertensi itu kita bekam mungkin hanya 3 titik.
Yang lainnya kita lakukan bekam api misalnya, atau dilakukan tambahan akupunktur, atau hanya bekam kering saja. Jadi ada kasus hipertensi yang itu kasus penuh, kasus pemenuhan, ya darahnya penuh. Ada yang dia itu defisiensi darah atau defisiensi yin. Ada yang dia itu kasus hipertensi dengan kondisi limpa ginjal yang lemah. Yang ini cenderung sindromnya adalah lemah dan dingin disertai dengan ekses dahak. Nah, itu begitu. Jadi ada 3 tipe secara umum ya, maksudnya yang global ya, yaitu ekses darah, ekses energi hati jantung dan darah penuh. Yang kedua adalah defisiensi dari darah dan unsur yin. Yang ketiga adalah kelemahan dari organ limpa ginjal sehingga membuat ekses dari lendir atau dahak. Ini yang saya pahami 3 tipe dari hipertensi. Meskipun ada beberapa tipe yang lainnya yang beberapa buku menambahkan. Misalnya seperti stasis darah atau SWI. SWI juga bisa kita jumpai pada kasus hipertensi. Misalnya juga ekses patogen dingin, itu juga ada yang menulis seperti itu. Cuman secara umum tadi yang sudah saya sampaikan. Sehingga teman-teman semuanya, kalau kita melihat dari 3 sindrom tadi, maka sindrom yang pertama yaitu energi hati dan jantung yang ekses kemudian disertai dengan volume darah yang penuh, maka disinilah kita bisa melakukan bekam dengan banyak titik. Kemudian herbal yang dianjurkan juga herbal-herbal yang mengurangi volume dari darah itu sendiri. Kita tahu darah itu ada plasma dan ada sel darah. Di dalam plasma itu dominan ya, itu adalah air ya. Maka supaya tekanan darah itu turun, maka volume kita turunkan dengan memberikan herbal-herbal diuretik. Herbal diuretik yang bisa kita pakai misalnya adalah pule panda ya, kemudian pegagan, kemudian meniran, mengkudu, sambiloto, kumis kucing ya. Apalagi tempuyung ya, kejibeling, tapak liman, itu semua adalah herbal-herbal diuretik yang juga mempunyai khasiat untuk menurunkan tekanan darah dengan jalan apa? Dengan jalan mengurangi volume dari darahnya ya, dari unsur air yang ada di dalam darahnya. Itu untuk kasus yang pertama. Pada kasus yang pertama ini maka anjurannya adalah lebih banyak kasus ini untuk pasien itu mengkonsumsi buah-buahan yang berair yang diuretik ya, semacam semangka, semacam timun ya, blimbing ya, kemudian seledri itu juga bisa. Jadi ini kasus yang pertama untuk hipertensi. Kasus yang kedua adalah defisiensi darah dan yin. Nah, ini yang biasanya kita jumpai nanti nadi itu kecil, tidak ada isinya. Maka disinilah terkadang kita nanti memerlukan tonik yin ya. Jadi bekam basahnya tidak terlalu banyak, katakanlah 3 titik saja, kahil, ahdain, atau kahil dengan katifine, yang lainnya adalah bekam kering, atau yang lainnya ditambah dengan akupunktur tonik yin. Kemudian anjurannya pada kasus ini adalah dengan menganjurkan pasien dengan tipe defisiensi yin dan darah ini untuk lebih banyak mengkonsumsi tanaman atau bahan-bahan makanan yang memberikan tonik yin. Tonik yin ini biasanya lebih ke arah pelembab ya, semacam minyak zaitun, minyak VCO, kemudian ditambah dengan buah-buahan yang berair tapi ada unsur asamnya ya, sehingga air itu bisa tertahan ya, semacam pir, semacam jeruk, semacam anggur ya, kemudian cuka apel ya, kayak itu dia akan memberikan tonik yin ya. Kemudian pada kasus yang ketiga adalah kelemahan limpa dan ginjal. Kita tahu bahwasanya limpa adalah pencernaan. Ketika pencernaan energi lemah, maka akan terbuat atau akan memberikan dampak kepada hasil-hasil metabolisme yang tidak sempurna ya. Misalnya nanti adalah kolesterol yang tinggi ya, misalnya juga gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi. Ini bisa terjadi pada kasus yang ketiga ini atau kasus yang pertama tadi. Cuman kasus yang pertama dia lebih ke arah energinya yang kuat dan panas. Pada kasus yang ketiga ini lebih cenderung dingin dan defisiensi.
Maka untuk kasus ini kita bisa memberikan treatment dengan bekam api atau akupunktur dan moksa atau penghangatan-penghangatan yang ditujukan kepada perut. Maka perut itu bisa kita lakukan akupunktur, kemudian ditambah dengan TDP pada perutnya atau pinggang yang setinggi dengan perut, yaitu pada titik-titik limpa dan ginjal, kemudian lambung itu dilakukan akupunktur dan ditambah dengan TDP atau moksa. Sehingga harapannya ketika limpa itu kuat, dia bisa memberikan memproses ya metabolisme itu dengan baik, sehingga tekanan darah juga bisa turun. Jadi ini adalah beberapa perbedaan cara pandang di dalam kita memandang hipertensi, terutama mobil khusus untuk terapis bekam. Ya, ini sebuah cara pandang ya. Kita boleh berbeda dalam memahami hipertensi, tapi menurut yang saya pahami seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, semoga ini meskipun mungkin beda cara pandang, inilah sebuah pendekatan keilmuan yang memang selalu berbeda ya, karena ada tradisional, ada modern. Tapi dari perbedaan itu ada beberapa segmen yang bisa tetap kita satukan dalam satu pemahaman ya, insya Allah seperti itu. Ya tentunya semua itu hanya sebatas ilmu saja. Pasien sembuh juga karena biiznillah, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memberikan obat, kita hanya mempertemukan antara obat dengan penyakit. Saya kira itu semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman alumni semuanya. Tetap bersemangat untuk kita semua terus belajar, kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Semoga bisa menjadi pemberat amal kita nanti di akhirat. Barakallahu fikum.